Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Kreatif pada topik menarik yang akan kita ulas pagi ini Wiki, dimana kalau kamu sering melihat ya di medsos itu saya juga sering melihat tuh ada larva yang apa ya makan dikasih makan. Saya itu dulu mikir ini fungsinya apa sih, ternyata ada gunanya. Betul, ada gunanya. Jadi si larva-larva ini produk akhirnya adalah bisa dipakai untuk pakan ternak gitu ya. Nah ini kalau ngomongin soal perusahaan rintisan yang bergerak di sektor ini, kali ini kita akan membahas mengenai produksi protein berkelanjutan bagi pakan hewan ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Rendria Labde, CEO dan founder dari Magalarva. Selamat pagi Mas Rendria. Selamat pagi, halo. Oke. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kreatif. Ya, alhamdulillah baik. Thank you. Oke. Pleasure juga untuk diundang di sini. Oke, saya langsung penasaran, apa nggak geli Mas untuk melihat larva-larva tersebut? Dulu juga saya bingung untuk apa sih dikasih makan, ternyata tuh ada fungsinya, bahkan ini sudah merambah ke startup loh. Betul, dan mungkin Anda bisa menjelaskan mekanismenya begitu ya secara dari awal sampai dengan akhir proses produksi sehingga kemudian ujung-ujungnya ini si larva-larva ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk pakan ternak, Mas Rendria. Thank you. Jadi awalnya tuh memang sesimpel seperti binatang-binatang pada umumnya ya gitu. Kita mulainya kalau yang ini kan bertelur seperti banyaklah ikan, ayam kan semua bertelur. Nah, kalau yang larva ini dia mulai dari telur. Dari telur itu dia akan dia menetas lah basically, menetas lalu kita tetaskan, lalu kita kasih makan. Kira-kira lalu setelah kita kasih makan dia itu akan menjadi gendut pelan-pelan. Dia akan jadi gendut pelan-pelan. Lalu ketika dia udah rada jadi gendut, kita menyebutnya larva dewasa. Nah, larva dewasa itulah sebenarnya produk proteinnya. Nah, tapi kita sisihkan nih, mungkin 99%-nya itu menjadi produk protein pakan ternak tersebut. 1%-nya itu kita lanjutkan untuk melanjutkan siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya itu dari situ berubah jadi prepupa atau mungkin biasa disebut kepompongnya. Dari kepompong dia akan berubah menjadi lalat, habis dari situ lalat akan bertelur lagi. Kira-kira dari telur lagi akan lanjut lagi menetas, larva, kepompong atau pupa, lalat, balik lagi, bertelur lagi. Oke. Kira-kira seterusnya gitu. Apa yang menjadi perbedaan antara ternak yang menggunakan pakan larva dibanding yang enggak gitu? Ya, mungkin yang pertama sebenarnya poinnya banyak sih. Poinnya banyak kayak gitu. Yang pertama memang kita sekarang ini fokusnya tuh ke ikan hias. Sama yang satu lagi itu yang fokus kita juga adalah di udang. Nah, kalau yang di udang ini memang sekarang lagi kita genjot banget lah kira-kira ya. Produk kita yang untuk udang ini, pakan udang, memang fokusnya adalah gimana cara kita bisa meningkatkan imunitas dari udang. Gitu. Jadi kita lihat tuh ternyata kita lihat ke petambak udang atau yang petani-petani udang itu 2 tahun terakhir tuh sangat-sangat tough lah buat mereka ya, sangat-sangat berat gitu karena banyak banget virus, banyak banget penyakit gitu ya. Jadi disitulah sebenarnya ada kebutuhan untuk imunitas yang lebih tinggi. Nah, disinilah kita bisa ngebantu mereka dengan produk ini. Kira-kira kayak gitu. Artinya memang sudah terbukti dengan ternak yang mengkonsumsi pakan ternak dari Magalarva, imunitasnya meningkat begitu ya? Betul Pak, betul itu sudah terbukti dari kitanya, sudah terbukti juga di global research juga udah ada. Oke, tentu saja keberadaan Magalarva ini tujuannya ataupun cita-citanya memberikan solusi lah ya di core ataupun mungkin di sebuah ekosistem lah. Nah, sebetulnya apa yang tercapture oleh Magalarva terkait dengan ekosistem pakan ternak yang ada di Indonesia? Apa yang belum terakomodir sehingga Magalarva hadir untuk bridge the gap ataupun mungkin mengakomodir kebutuhan yang tidak tersedia sebelumnya oleh ekosistem pakan ternak yang ada di Indonesia? Ya, jadi kalau untuk yang existing ya, jadi kalau masalah existing itu sebenarnya yang Magalarva coba pecahkan itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu memang kalau secara pakan ternak itu sendiri, jadi pakan ternak itu kan dia isinya tuh ada banyak, ada lemak, ada fiber, ada karbohidrat, dan yang paling terakhir yang paling penting itu adalah protein. Nah, sebenarnya protein yang biasanya dipakai itu berasal dari ikan yang dipancing dari laut sebenarnya. Nah, ini tuh menimbulkan banyak masalah sebenarnya ikan ini. Jadi di seluruh dunia tuh sudah terjadinya namanya overfishing atau pemancingan yang berlebihan bisa dibilang. Jadi
ikan di laut tuh semakin sedikit lah intinya. Basically seperti itu gitu. Nah, di sini kita menggantikan protein tersebut dengan belatung ini atau black soldier fly ini, yang membuat jadinya ikan itu sudah tidak perlu lagi dipancing dari laut lah, ibaratnya seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, itu sebenarnya saya tadi belum bilang bahwa makanan yang dimakan oleh larva-larva dan belatung-belatung ini itu adalah sampah makanan. Jadi ada lagi masalah kita di Indonesia itu sekitar per hari itu ada 42.000 ton sampah makanan yang terbuang begitu saja, yang mencemari lingkungan lah. Di situ ada metan, ada karbon dioksida dan segala macam, yang membuat climate change juga semakin parah. Nah, jadi dua masalah ini sebenarnya menjadi core driver dari perusahaan Magalarva. Oh, berarti sangat luar biasa karena di satu sisi ini mengurangi pengambilan ikan secara berlebihan begitu ya, hanya untuk pakan ternak, dan juga ini adalah untuk bisa mengurangi sampah organik, karena sampah organik ini justru yang menjadi makanan dari larva-larva tadi gitu ya. Betul. Oke, dan kabarnya nih bahkan Megalarva juga didanai oleh investor Jepang. Ya mungkin itu sebenarnya itu ya memang benar, saya teknik itu benar. Memang kalau secara investment itu kita sudah ada beberapa round ya, terus kita sudah ada beberapa ronde pendanaan gitu ya. Salah satunya memang di tahun itu cukup lama ya, sampai tahun 2018 itu sebenarnya kita dapat investment, atau sebenarnya lebih tepatnya kita ikut semacam akselerator bisnis lah yang isinya tuh memang dari akseleratornya itu berasal dari Jepang. Oke, kalau boleh saya simpulkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Magalarva ataupun Mas sendiri, ini adalah bagaimana sebetulnya apa yang sudah dihadirkan ini dapat menjadi ekosistem produksi ataupun industri pakan ternak yang memang berkelanjutan begitu ya. Satu sisi memang tidak menangkap ikan dan juga akhirnya dapat mengurangi sampah organik ataupun sampah makanan, dan juga menjadi ramah lingkungan. Oke, kalau ngomongin soal marketnya sendiri, sebetulnya seberapa aware mereka kemudian untuk memberikan pakan ternak berbasis protein yang diolah secara sustainable? Marketnya udah growing belum, Mas? Halo? Halo? Oke, tampaknya ada kendala koneksi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan saya juga masih penasaran nih, Wiki, tadi kan dapat pendanaan dari Jepang, katanya itu udah lama, mungkin ada pendanaan yang baru. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata produksinya, polanya ini lebih menggunakan ke sampah-sampah organik, kayaknya nggak terlalu, ini ya, larva juga ya makanannya apa sih gitu. Jadi kayaknya operasional nggak terlalu signifikan, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh pendanaannya gimana juga. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Creatap, dan juga kita masih membahas tema yang sangat menarik begitu ya, terkait dengan produksi protein berkelanjutan bagi pakan hewan ala startup bersama dengan Mas Rendria, founder dari Megalarva. Oke, Mas Rendria, tadi saya sempat menanyakan mengenai marketnya sendiri, sudah seberapa aware misalnya petambak udang ataupun mungkin mereka yang memang memiliki hewan ternak lah ya, yang memang membutuhkan pakan ternak berbasis protein yang memiliki pemenuhan faktor sustainability gitu. Seberapa aware mereka, dan growth-nya marketnya sekarang sudah seperti apa, dan harganya gimana? Mahal nggak dengan pakan biasa? Oke, jadi kalau membahasnya itu specifically terhadap value-nya dia yang sustainable atau tidak, sebenarnya memang untuk kita fair-fairan aja gitu, bahwa itu tuh di Indonesia atau di tambak Indonesia atau di Indonesia as a whole itu memang belum terlalu orang tuh belum terlalu berniat membayar premium untuk itulah, kira-kira begitu. Jadi untuk kita hanya jualan, oh ini sustainable, karena kita berbicara tentang bisnis kan dengan mereka ya, maksudnya dengan petani dan petambak itu ya, mereka harus memastikan panennya bagus atau nggak ada yang mati, dan harganya pun juga oke, misalnya size-nya bagus dan segala macam lagi. Jadi kita memang biasanya kalau untuk ke petani dan petambak itu tidak ngehit terlalu banyak tentang sustainability gitu. Jadi kita lebih fokus ke
produknya itu memang bisa meningkatkan imunitas, bisa meningkatkan hasilnya dan segala macam sih, kira-kira ke arah situ. Dan kalau pertanyaan tadi growing atau tidak, ya maksudnya year after year pasti kita grow. Dan memang untuk usaha untuk penetrasi kita yang ke udang, ke pakan udang itu memang paling baru ya dibandingkan produk-produk kita yang lain. Dan memang disinilah kita sedang banyak mengeluarkan resource dan menggenjot gitu usaha kita untuk mengedukasi market dan juga memperkenalkan produk ini ke market gitu. Jadi kita ada di seluruh Indonesia lah kira-kira gitu. Berarti yang masih menjadi tantangan adalah edukasi ke market gitu ya, tetapi itu terus digalakan. Tapi kabarnya nih, Mas juga udah produknya udah sampai di ekspor? Ya, jadi kita udah ada beberapa ekspor yang rutin, bisa dibilang itu ada ke beberapa negara ke Jepang, dan juga sekarang yang upcoming itu ada ke Singapura gitu ya. Dan maksudnya future-nya sih kita lagi lihat banyak juga ke US tuh sebenarnya permintaannya cukup banyak juga. Sistemnya gimana? Apakah larva-larva ini Diproses atau gimana? Oh iya, jadi tadi mungkin kita belum sempat nge-hit ya. Jadi basically memang pakan yang dari tadi saya bilang pakan ternak itu sudah pasti ketika larva hidupnya itu kita panen, kita sebutnya. Kita panen kan dia masih hidup tuh. Nah, dari yang hidup itu sebenarnya harus kita keringkan, harus kita proses, mungkin ada ekstraksi minyaknya, ada semacam kayak kita lakukan penggilingan dan segala macam. Jadi itu menjadi suatu produk yang memang tahan lama. Kalau hidup itu ya kalau didiemin dia bisa mati ataupun nanti dia tiba-tiba berubah jadi lalat. Intinya memang ketika diekspor bentuknya sudah dalam semacam tepung pakan gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Oke, baik. Saya masih penasaran secara harga, memang perbandingannya berapa persen jika dibandingkan dengan pakan-pakan konvensional? Dan apa yang membuat ini kemudian harganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan-pakan konvensional? Apakah ada pemrosesan yang memang memerlukan teknologi yang lebih advance sehingga harga akhirnya ya memang lebih tinggi gitu? Mungkin Anda bisa sampaikan. Oke, kalau sekarang harga itu kita memang secara nature kita rada lebih tinggi ya, rada lebih premium. Tapi sebenarnya sudah cukup dekat lah sebenarnya untuk kita gunakan sebagai pengganti pakan ternak yang ada gitu. Sudah cukup dekat lah gitu. Dan kalau kita consider hasilnya itu sebenarnya memang jatuhnya jadinya lebih bagus lah gitu secara ekonomis gitu. Tapi kadang-kadang penetrasinya emang harus pinter-pinter ya gitu. Kadang-kadang kalau penetrasi dengan performa itu seperti apa, kalau penetrasinya dengan harga itu beda cerita lagi. Kalau lebih murah kan lebih gampang ceritanya, tapi kalau kita bilang ini kita lebih mahal tapi hasilnya lebih bagus loh gitu. Nah itu sedikit lebih butuh edukasi lebih lah, dan kira-kira gitu sih. 1 kilo berapa, Mas? Biar lebih paham gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya produk kita banyak ya, jadi rada susah sih untuk jelasin. Range-nya saja, range-nya. Mungkin range-nya di sekitaran produk kita panjang sih, ada yang 20.000 per kilo. Bahkan all the way sampai kayak 150.000 per kilo itu juga ada. Karena ada yang concentrated, ada yang memang dicampur dengan yang lain dan segala macam. Masih reasonable lah ya, masih ada yang 20.000 per kilo kan ya? Betul, karena sebenarnya kalau dilihat dari kandungan nutrisinya dan juga tadi ada yang disampaikan oleh Mas Rendria sendiri, ada perbedaan terkait dengan imunitas sendiri pada saat si udang gitu ya mengkonsumsi pakan yang diproduksi oleh Maga Larva. Oke. Sangat inspiratif, tentu saja ini dilihat dari value-nya, kemudian juga dari penetrasi pasarnya dan lain sebagainya. Sukses untuk Anda, Mas Rendria, dan juga untuk Maga Larva ya. Tetap semangat untuk terus berkarya. Thank you, sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you. Oke, pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan kami hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Saya Prisal Sumodatu, and See you in the morning.